akhirnya terkumpul 15 juta, kita bayarkan ke PKS, muncullah. Akhirnya sudah jadi, sudah ayam nih Pak. Wah, sudah punya PT. Sekarang sudah ada 7 lokasi ya, lokasi yang digarap ya. Cakep, sing penting wani. Halo Pak Jumala. Halo. Rata ketemu. Kayak 3 minggu orang ketemu ya. Iya. Dino ketemu. Lo ini banyak gelasnya apa Pak? Oh, ini spesial. Spesial. Karena ya, ini kan penampilannya spesial tuh. Biasanya kan nggak begini. Iya. 3 kursi ya. Siapa nih Pak tamu nih? Tamu kita ini orang-orang yang sinergis dan dinamis. Lihat aja nanti, aku suka sekali penampilannya. Artis itu gimana nih? Nah itu lihat ya, ada Peggy Melati Sukma. Ya. Asik ya kedatangan ini kita datangkan jauh-jauh dari ibu kota ya. Iya. Terus untuk sing loro. drummer ya? Drummernya Padi dia. Satu lagi Bedu. Oh, Bedu ya? Iya. Gimana kalau langsung aja Pak? Langsung kita sambut ya. Sambit. Oh, sambit. Ini adalah Trio. Wek. Iya. Ibu Farida, Pak Danang dan Pak Koko. Ya, kita sambut. Silakan. Ini Bu Peggy ya? Iya, itu dia. Nah, ini Bedu. Silakan. Monggo. Yes. Bukan kursi panas sih Pak ini. Ya? Bukan kursi panas sih. Enggak. Halo Bu Farida. Juga Pak Danang, Pak Koko ya. Halo Pak. Ya. Terima kasih sudah hadir. Bener ya, dinamis ya. Iya, seger ya. Seger. Bajunya kembar, ini keren ya. Iya. Isu atau seragaman itu kan dia. Oke, sebelum lanjut semuanya, silakan disapa Sobat Kendel. Sobat Kendel, ya silakan. Selamat pagi Sobat Kendel. Kalau nggak kendel, nggak jalan. Wih, mantap. Kamu? Silakan. Sama Pak. Iya. Selamat pagi Sobat Kendel. Kalau nggak kendel nggak Jalan. Makanya kudu podo. Coba sama apa enggak? Selamat pagi Sobat Kendel. Kalau nggak kendel, nggak jalan. Ya, podo. Harus sama semuanya Pak. Luar biasa. Biar aja bertanya-tanya apa sih siapa sih mereka gitu ya. Gitu ya. Tapi Pak Jumala, beliau bertiga ini adalah founder atau ownernya Bancar Miwa Anggabaya. Bancar Miwa Anggabaya. Ini apa Pak? Bancar itu lancar. Gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Itu apa itu Pak? Miwa. Anggabaya itu powerful. Wus, Miwa. Ya sampean udah takono aku ya lalu. Nanti kita tanya aja. Iya. Dan keren Pak mereka bertiga nih Pak. Tadinya teman satu kantor ya. Iya. Teman satu kantor, tapi terus akhirnya mengikrarkan janji. Iya, janji suci. Ya, mendirikan perusahaan tadi ya. Bancar Miwa Anggabaya itu yang bergerak di bidang properti. Dan sekarang sudah ada 7 yang lokasi ya. Lokasi yang digarap ya. Luar biasa ya. Nah kita langsung aja lah kulik lah biar Sobat Kendel yang nggak sabar nih. Iya, penasaran. Dengan Iya. Pak Danang, Bu Farida, Pak Koko yang seger dan dinamis ya. Iya. Anu sinergis dan dinamis. Ya, oke. Monggo, Pak Jumala dulu silakan. Oke. Ini di mana saja proyeknya ini?
Di Semarang saja atau di luar Semarang? Di Boja, Pak. Oh, di Boja. 6 proyek di Boja, 1 di Salatiga. Semuanya di Boja dan 1 di Salatiga. Wah. Masih ongoing. Ongoing. Sudah berapa lama ini perusahaan? Agustus besok tuh 7 tahunnya gitu. Oh, jadi awalnya bertemu 3 orang itu 7 tahun ya? Enggak, kalau bertemunya lebih, Pak. Karena dulunya kan kami satu kantor dulu. Satu perusahaan properti juga developer. Terus ya pada masa saat itu kita tuh harus memutuskan untuk keluar lah ini gitu. Keluar dari perusahaan itu. 2015 ya, Bu Farida ya? 2015 kita keluar. Akhirnya bingung mau ngapain nih keluar kan gitu. Keluar itu belum bikin ya? Belum, Pak. Mau ngapain nih? Ya terus Mas Danang ya udah kan memang passion kita di developer, kenapa nggak kita bikin developer aja? Oke, baiklah, akhirnya kita ke notaris tuh gimana cara bikin PT segala macam kan itu. Iya. Akhirnya kita ke notaris yaitu ke Bu Retno ya. Bu Retno di Murati situ kita tanya-tanya, Bu kalau kita mau bikin PT itu gimana? Oke ya, yang harus persiapan yaitu 3 suku kata ya PT. Kita harus mempersiapkan itu dan beliau memaparkan biaya-biayanya kurang lebih berapa saat itu kurang lebih kalau nggak salah itu 15 juta. 15 juta. 15 juta. Keluar dari situ kita pandang-pandang, duit dari mana 15 juta? Kalau keluar kan berarti ya pasti nggak ada pesangon segala macam karena ya, betul. kita bekerja ya kan, keluar kan. Akhirnya ya udah kita sudah terlanjur keluar, kita kasih suatu minggu lah untuk berpikir mau lanjut apa enggak sambil memikirkan 3 nama itu kan. 3 suku kata. Oh, 3 suku kata ya. PT-nya kan harus 3 ya, Pak. Akhirnya kita ketemu saat itu ya sempat kayak belum ada serap, ya udah namanya siapa? Mas Danang bilang, aku Bancar. Apa artinya Bancar? Akhirnya lancar. Kamu apa? Aku Miwa. Apa artinya? Kita bertiga, Miwa itu bertiga. Mas Koko bilang, aku Anggabaya. Terus kita gabung-gabung pertama, akhirnya ketemu di gabungan Bancar Miwa Anggabaya. Wow. Dan nggak tahu kenapa ya Pak, awalnya kayaknya masih hopeless gitu. Sejak tahu nama itu kita gabung gitu tuh ada kayak semangat muncul. Iya, semangat maksudnya. Bancar Miwa Anggabaya, terus kita kayak punya angan-angan untuk membesarkan nama ini gitu loh. Sebentar, Anggabaya itu apa maksudnya? Artinya apa Anggabaya itu? Kuat, powerful. Oh, powerful. Ya, bahwa kita bertiga. Berarti bertiga artinya kalau digabungkan apa? Lancar. Bertiga lancar. Powerful dan lancar. Kita kuat lah intinya, kita bertiga tuh kuat. Dengan bertiga itu lancar dan kuat. Bisa ya. Itu iklan itu Pak. BKB ya Pak ini. Oh gitu? BKB tuh. Oh iya dong, bersama kita bisa. Setelah itu nah ini yang jadi PR 15 juta dari mana ini ya? Iya. Akhirnya saya coba pinjam uang kakak saya, jadi 5 juta. Mas Danang ya nggak punya, akhirnya dia jual motornya dia. Mas Koko kan dia perantau Pak dari Majenang jauh sekali. Majenang ya? Iya, Akhirnya dia Gestun. Gestun kita antar di Semarang Indah ya. Toko Aki itu. Akhirnya terkumpul 15 juta. Kita bayarkan ke notaris, muncullah. Akhirnya sudah ini nih Pak. Wah, sudah punya PT. Oh jadi akhirnya ya? Sudah jadi Pak. Terus ngapa? Kita nggak ada kantor, ya udah sementara kantornya tuh di teras saya Pak. Teras saya atasnya tuh kolam lele ya. Kolam lele teras saya. Terus yuk kita cari-cari lahan. Gimana? Jangan daerah sini yuk keluar ke Boja. Dapatlah lahan di Boja Pak saat itu. Oh gitu ya? Iya. Ya ada beberapa tawaran sih. Kebetulan kok kita klik di satu lahan itu seluas 5.000-an. Wow. 5.300. Akhirnya kita menelisik, ternyata lahan itu mau dilelang. Akhirnya kita menghitung-hitung, kita bikin proposal Pak di rumah saya di teras itu lesehan gitu, nggak ada kursi, nggak ada apa. Akhirnya yaudah kita cari investor, ketemu investor 1 ABC 2 3 4 sekian. Akhirnya ketemu Pak ini inisial XX gitu ya, inisial A. Terus
kita tawarkan, kita bukakan ke beliaunya, Bu, kami ada lahan di Boja seluas 5.000, kita pecah untuk jadi rumah subsidi. Saat itu karena trendingnya kan baru rumah subsidi ya Pak, trennya kan itu. Beliaunya gini, diterima proposal kita Pak, diterima aja. Terus dia bilang, ini nggak usah, ini saya punya lahan 5 hektar daerah Mangkang Kendal. Mangkang Kendal, ya. Kamu udah punya PT, gara pakai PT-mu, kita kerjasama, udah usah modal, mau gaji berapa terserah. Pokoknya nggak, tinggal kerja aja gitu. Investor itu? Iya, dia punya lahan Pak, dia siap membiayain semuanya. Jadi di Kaliwungu lah. Enggak, jadi yang 5.000 tadi? Ya, 5.000 saya cuma diterima, dia mengasihkan malah ditawarin 5 hektar. Ya. Iming-imingi Pak. Iming-imingi Pak. Baik Bu, akan kita pelajari. Terus kita berunding, gini, terima nggak? Kan udah berapa bulan, itu kan udah beberapa bulan ya Pak. Kita ada pemasukan, beliau ini kan juga baru menikah juga, dua-duanya ada yang hamil juga. Akhirnya dua-duanya ada yang hamil juga, salah satu istri saya. Gue udah curiga. Terus kita berpikir, kalau ini kita ambil, berarti kita balik karyawan lagi dong gitu. Iya. Akhirnya kita datang ke beliau, Bu, maaf, saya nggak bisa ambil, kalau ibu mau ya punya kita yang dibiayain, saya bilang. Akhirnya nggak diterima. Akhirnya udah kita lepas tuh satu investor, cari lagi Pak. 5 hektar tidak diterima. Ya. Yang 5.000 meter nggak diterima sama investornya. Enggak diterima. Batal. Iya, Kesempatan begitu besar ya. Iya. Tapi nggak tahu kenapa saya itu meyakini ini tuh yang menurut kami ini yang terbaik. Iya. Karena kalau kita ambil tadi kita karyawan lagi Pak. Kalau yang ini kan punya kita gitu loh. Iya. Prinsipnya gitu. Akhirnya kita berusaha lagi cari investor Pak. Akhirnya ditemukanlah investor B ya Pak. Kami tidak mengenal beliau. Yang ditawarkan yang 5.000 tadi. Tidak, lain lagi. Lain lagi. 5.000 Pak, satu proposal itu. Iya, proposal karena yang kami, sama. Iya, kami juga kejar deadline ya bahwa di 1 bulan itu juga harus mengeluarkan tebus perbankan 500 juta itu Pak. Iya. Kami tetap yakin gitu loh, yakin bisa kita bisa belum sampai intinya belum sampai deadline kita di lelangnya itu belum deadline, berarti masih ada waktu lah. Ada waktu kita, yuk cari lagi. Akhirnya ditemukan Pak sama seorang investor lagi. Kami paparkan lagi proposal kita bahwa ya tadi seperti yang pertama, nggak tahu kenapa beliaunya mengiyakan. Dia mau. Kenal nggak itu? Enggak Pak. Yang kenal saya istrinya Pak. Oh, kenal istrinya? Tapi yang suaminya baru pertama kali itu kita ketemu. Akhirnya, wah, sudah angin segar nih. Berarti ada harapan nih ya gitu. Oke, besok langsung terbang gitu. Tapi kami nggak ada jaminan Pak, rumah saja masih KPR. Iya. Nggak ada, akhirnya dengan kebaikan hatinya beliau mau memberikan sertifikat rumahnya ya untuk jadikan jaminan ya, mungkin nilainya pun juga nggak sebanding dengan 500 juta itu loh mungkin Pak. Ada sertifikat yang mau diikat ya. Akhirnya kita ke bank Pak, pagi-pagi ke bank tersebut udah ditransfer Pak. Lalu ya udah saya transfer. Oh iya Pak, baik. Coba dicek, kami cek Pak. Yang ditransfer berapa? 1 miliar. Wow. Karena 500 dapatnya 1 miliar. Jackpot Pak. Dan kami tuh sampai ya nggak bisa, wah jadi Takut. Waktu itu saya takut banget Pak. Rasanya takut. Saya suruh mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. 1M tuh nggak kebayang. Iya. Nggak. Terus akhirnya kami bisa menyelesaikan. Akhirnya yang 500 kami bayarkan. Kan kita ada tempo waktu tuh 6 bulan tuh Pak. Pembayaran pelunasan saat itu kita deal itu di 1,2 Pak. Bayangkan udah punya duit tapi kemaki ngenyang tanah 1,2 miliar coba Pak. Tapi dia minta pertama kali 500 harus. Iya harus, yang penting kemarin gitu. Sisanya kan buat beliaunya gitu. Alhamdulillah ada semangat itu, akhirnya ya sudah kita rapatkan barisan,
kita harus punya kantor nih. Akhirnya kita sewa kantor di Wijen Rumput Jatisari itu seharga 30 juta setahun ya? Setahun. Dan bayarnya kita bilang, saya nggak bisa bayar di depan, saya bisanya nyicil. Pertama cuma 1 juta, beliaunya boleh. Akhirnya kita bekerja sendiri tuh Pak Tiga, karena di proposal itu kami berjanji 2 bulan atau 3 bulan harus selesai dalam penjualan. Alhamdulillah 3 minggu selesai Pak penjualan. 53 unit. Habis dalam 3 minggu. 3 aja. 3 aja ini Pak. Itu nanti ya tanah ya? Enggak. Per rumah. Rumah Pak. Oh itu sudah plus rumah itu ya? Plus rumah. Subsidi, saya rumah itu subsidi. 110 juta. Habisnya masih dalam bentuk kebun loh Pak. Iya, Terbangun. belum Kebun kita kasih apain. MMT habis. Belum kita apa-apain. Kita jual gambar sama konsep Pak. Waduh. Keren ya. Padahal tanahnya masih tanah mentah ya? Kebun Pak. Masih. Kandang sapi Pak. Dilarang. Oh, Kandang sapi, bekas kandang Bekas sapi. kandang Biasa. Karena bapaknya bilang kalau belum lunas nggak boleh ngapa-ngapain lahan. Ya. Jadi masih kandang sapi. Masih kandang sapi. Akhirnya kita dari hasil penjualan Lunas pokoknya yang 1,2 itu ya? Iya, kan sisanya itu kan yang 500 tadi buat kita urus perizinan. Sudah siapkan untuk segala macam lah. Akhirnya dari penjualan itu banyak yang cash juga Pak untuk bisa nutup ibunya, baru kita main liring. Udah asyik. Pertama kali sudah kayak begitu ya? Itu nggak tahu jadi kebanggaan. Wah, ya ini dari kita mempertahankan proposal itu ternyata tuh Allah kasih jalan ya, di dalamnya tuh ya luar biasa, gemuruh segala macam mau jadi apa enggak kan kita nggak ngerti ya. Cuman kami tuh bertiga tuh nggak tahu kenapa tuh ya bisa sinergi itu loh Pak. Saya sukanya saling nguatin saat saya misalnya dia putus asa apa sih, mereka tuh saling nguatin kita gitu. Iya. Sebentar sebelum jenengan bertiga ini keluar, ini sudah punya pengalaman di properti berapa tahun? Kalau saya kurang lebih 9 tahun. Oh mantap. Mas Bedun, Mas Koko. Saya di 7 tahunan Pak. 7 tahun ya. Saya lamanya di perbankan Pak. Saya urusan KPR waktu itu. Jadi ya Saya pernah dia gitu. ini developer yang saya kelola dulu. Iya. Gitu loh. Ya, jadi saya waktu masuk ya udah tak combine ilmu perbankan, KPR-nya sama developernya di Gitu Kalau ya. berdua sama-sama dia Sekantor ya dulu ya? Sama. sekantor dulu, terus saya baru masuk. Ya itu yang bikin meyakinkan. Jadi menawarkan kepada properti pun meyakinkan. Apalagi sudah ada legalitas, PP-nya sudah ada. Jadi sebetulnya di pertama yang gagal itu pun sudah setuju. Investornya malah bukan hanya yang 5.000, ini tak kasih 5 hektar gitu kan. Cuman beliau nggak mau kalau dimiliki ya. Ownernya tetap yang punya gitu kan. Karyawan meneh ya dulu. Beliaunya nggak mau, luar biasa. Terus akhirnya bagaimana bisa kedua, ketiga, keempat? Setelah proyek pertama tadi. Setelah proyek pertama. Ini yang kedua ini juga saya merasa yang pertama tuh keajaiban ya. Keajaiban ya. Saya juga mendengarkan ceritanya luar biasa. Dan ini yang kedua Pak, kita ada penawaran lahan Pak saat itu. Dan saat itu kan kita belum dikenal perbankan karena perusahaan baru kan. Mau mau dibantu Allah lewat investor itu tadi. Yang kedua setelah kita sudah bancar klaster 1 itu sukses, akhirnya perbankan sudah mulai lirik Pak. Terutama BPR itu yang buka pembiayaan. Saat itu kita ditawarin lahan yang kedua ada di lebih kota lah di Tampingan seluas 1,8 hektar. Ini pergelutan pertama. 4 kali lipat lah. Ya. Kita mau dealing ke beliaunya ini. Ini yang agak cemas. Mosok langsung sekian kali lipat, gede banget. Dari 5.000 sampai 1,5 hektar. Di mobil tuh mau ke rumahnya beliau tuh mau dealing itu ribut Pak. Wes, dosa ribut, berhenti dulu di pinggir. Akhirnya berhenti tuh Pak di pinggir jalan di dekat Balimong ya. Dan kamu kenapa? Nggak mau kenapa? Ya aku takut uang baru 5.000 langsung lonjakan hampir 3 kali lipat. Resiko segala macam gini. Oke, dia ganti ngomong. Kenapa kamu berani? Ya karena berani ini potensi segala macam.
kalau ini kita ambil itu tuh banyak sekali ininya lah, positifnya, nama kita langsung melejit, berkibar di luar profit juga otomatis Pak. Oke. Karena kami tuh asas kami tuh sepakat Pak, pokoknya voting. Enggak, saya menentukan, oke saya pihak ke sini. Maju terus, kamu kita belum coba ke orangnya kok, saya bilang. Terus ya sudah oke. Terus cara bayarnya gimana? Ya sudah, nanti bilang apa adanya bahwa yang membiayai nanti dari perbankan segala macam. Nggak kok boleh, masa sertifikat dikasih nanti dikasihkan ke kita belum bayar tapi udah dibalik nama. Dia meragukan, kita belum coba ngomong gimana saya mau jawab bisa apa enggak gitu. Udah akhirnya gimana, kamu sudah bisa nerima? Oke, bisa menerima. Apapun yang terjadi tidak boleh kamu ungkit nyalah kita dulu. Kita sepakat kalau sudah satu enggak ya tanggungan bareng. Iya. Sudah sepakat harus jalan ya. Akhirnya datang Pak. Cakendel ya. Penting Pak. Saya ketularan kedel mereka. Berarti Tapi beliau kedel ya. basisnya perbankan. Ya, resiko. Jadi pasti resiko. Iya. Bener mateng. ini pekeran memang Mas. Iya, kalau ini di Jerman melayu terus. Akhirnya kita ketemu beliau, dia bilang saya minta 6 miliar cash gitu, dikasih waktu sekian. Cash. Dari mana cash, sedangkan profit atau penjualan yang itu tidak nutup sama sekali. Nggak nutup ya. Bapaknya nggak bisa baca tulis Pak. Ya, akhirnya gitu. kita minta waktu Pak. Oke, waktu. Terus soalnya tanggal waktu itu kami nggak bisa, kami mau umroh. Udah mepet. Yang mau umroh? Kami bertiga. Mantap. Karena rasa syukur proyek pertama. Yang pertama Yang pertama, langsung umroh ya, super. Bapaknya bilang, ya sudah kamu tak tunggu. Tak Oh gitu ya. Yang punya rumah, yang punya lahan ya. Ada yang masuk tuh banyak Pak, kita digerjain sama maklar-maklar. Iya. Ya kamu bilang sudah enggak. Sudah kalau mau dijual lagi monggo, karena waktunya mepet, kami harus umroh itu. Akhirnya beliaunya masih mau menunggu kita Pak. Wis. Wah, kok masih mau nunggu ya? Wah, kesempatan kita doain sana bareng-bareng. Iya. Sampai tulis bacanya harus ini. Tulis di kertas. Tulis kertas. Kan biasanya kalau minta satu beda, kalau kita bertiga bareng-bareng mereka Kuat, lebih kuat ya. Iya. Minta ini diogrok-ogrok, ya Allah masa ya nggak dikasih. Cepet turunnya. Apalagi tempat Terus ya Allah diogrok. Ya Allah kamu bisa. Waktunya sama kembar, waktunya sama depan Ka'bah. Oh iya. Dan di tempat yang suci Pak. Ya. Biar bapaknya mau hatinya itu Malah dia bilang, luluh. nanti aku tolong doain ya gitu. Baik Pak, kami doain. Pulang dari umroh Pak, tapi kan kami sudah koordinasi dengan perbankan. Gimana ya, kami bisa biayain kalau sertifikat itu dibalik nama sama PT Banjar gitu. Yaudah Mas, nanti ceritakan apa adanya sama beliau. Wah ya kemungkinan waktu senilai 6 miliar. Itu masanya berapa? 6 bulan. 6 bulan itu masanya. Padahal bapaknya mau cash Pak. Akhirnya pulang umroh kita datang lagi di Bandungan. Bawa orang perbankan, saya cerita Pak, kalaupun saya harus bayar 6 bulan, itu harus sertifikat kita balik nama atas nama PT Banjar. Terus lamanya tuh kurang lebih 6 bulan Pak. Beliau langsung nanti yang transfer dari perbankan. Terus saya pikir ya sudah tidak mau ya Pak. Iya. Dia mau masuk kamar, bawa sertifikatnya dikasih. Wow, speechless. Iya. Terbengong-bengong lagi. Iya. Masya Allah. Padahal banyak developer lain yang mungkin udah beberapa Iya, proyek lebih proyek. meyakinkan, tapi kok bapaknya itu Milik kita. iya. Dan orang banknya itu kaget Pak, sampai melongo. Iya. Benar apa tidak? Ya. Karena secara logika Pak. Enggak logis. Enggak mungkin. Hanya Lah dikasih duit kok dibalik nama itu. 6 miliar loh Pak. 6 miliar. Saya kasih DP tidak mau loh Pak. Sepeser pun. Sepeser Sebesar tidak pun mau. tidak. Dan sebelum kita jadi, sebenarnya ada orang ke situ membawa uang 2 miliar cash. Dia nggak mau Pak, karena saya mintanya gelondong 6 miliar. Dan ternyata amazing, Gusti Allah kasihnya ke kita Wih. lewat Kalau sudah- bapak yang baik itu Pak. Iya lah, udah rezeki. Tapi Pak Kanda, saya melihat wajah-wajah beliau ini memang wajahnya itu berseri-seri gitu. dan Ngawe-ngawe gitu ya. Ngawe betul. Ngawe benar. Ini mudah meyakinkan orang gitu ya. Iya. Luar biasa. Tapi nggak mengada-ngada ya Pak. Maksudnya kita
Iya. Buktinya loh. Buktinya kan Burung bayar 6 miliar balik nama itu Jan. Ya itu Pak, miracle Pak. miracle ya. Keajaiban lagi yang kita rasakan lah. Tambahan lagi Pak, tambahan susulan miracle-nya. Project itu 1 bulan Iya. 100 unit. Laku 100. Terjual Pak. Wes 1 bulan ya. 7 hektar ada 180 Per unit berapa itu? 100. Kalau di situ 124 juta. Ya, saat itu 120. Di mana tuh lokasi yang kedua? Tampingan, Pak. Tampingan Boja ya. Iya. 1 bulan laku 100 unit. Wes. Dan sama kita jualan brosur. Ya, belum Karena ngapain. di lapangan kita belum ngapa-ngapain Pak. Masih lahan kosong. Masih lahan kosong ilalang. Sebentar, istimewanya apa ini? Ini istimewa loh ini. Iya, khususnya Apa? itu loh, Bang. Kalau menurut jenengan apa istimewanya apa? Kok mereka pada suka, pada mau lokasi? Analisa Lokasi, Pak. Lokasi. Lokasi sama konsep. Jadi kalau kita bikin meskipun rumah subsidi, bikin konsep, kebetulan yang karena yang kedua ini judulnya banyak, kita kasih promo umroh Pak untuk konsumen Pak. Oke. Kita umrohkan 4 ya. 4 konsumen. Itu promo serta karyawan. hadiah Lingkungan umroh gratis itu umroh. jujur ya, artinya benar-benar Berangkat. Ada videonya Pak di Banjar. ya artinya dia beruntung gitu loh. Iya. Ini Pak, kita Kita Pak. dikumpulin terus pakai fishbowl Ya. Oh, baseball ya. Di hotel mana? di mana? Siliwangi. Ya. Oh, udah Siliwangi. Iya. Ya kita bertiga ambil satu-satu. Dan itu terbuka Pak. Jadi kami tidak mengundi sendiri. Bahkan Semua yang ikut undian itu hadir di tempat yang sama. bahkan ini Jadi Pak. semua pembeli ya. berarti ya? Semua pembeli yang masuk kategori. Oh. Bahkan gitu? Iya. Pak, bahkan ini bukti bahwa kita nggak rekayasa. Nah, itu loh maksudku, nggak rekayasa. Ya, kita ngambil yang kepilih itu Nasrani Pak agamanya Pak. Terus akhirnya Ya dia Mas naik ke panggung gitu, saya pulang gereja Iya, Pak, betul. pulang dari gereja. Bilang gitu, pulang dari Terus gereja. umrohnya kemana? Ya, terus kan karena kita sebelumnya kan sudah discuss dulu, kan Hmm. kita customer itu kan Macam-macam. nggak milih harus Islam kan Iya, enggak. Iya, iya. Semua boleh beli. Hah. Ya kalau nanti non Islam, ya kami refund lagi, kita beli, kita Boleh kasih diuangkan, uang. boleh Oh, diuangkan. boleh Oh, diuangkan. diuangkan. Karena nggak mungkin beliaunya itu berangkat umroh kan. Ya, kalau Senilai kan umroh ada tadi ya. yang ke mana? Yerusalem. Yerusalem. Enggak, tak akhirnya kami uang. Bisa di refund ya. Yang bisa minta jadi, Pak. uang. Ya itu bukti bahwa ini nggak ada rekayasa. Iya. Dan ini bukti undian. Untung dong ya. Ya. Dan tambah lagi satu Pak. Pada saat itu Iya. developer subsidi yang ada undian umrohnya hanya Hanya Bancar. PT Bancar Mewah Gede. Oh, Zaman itu, Pak. mantap. Biasanya kan hadiahnya TV, Oh. Kulkas gitu ya. Kulkas. AC Oke, gitu ya. umroh ya, paling nggak 30 juta ya. Ya, Ya. betul. Kenapa kok umroh ya itu? Karena kita tuh ngerasa sudah ya rasa terima kasih kami, kepercayaan konsumen membeli produk kami, dan pastinya tuh kami minta doa sebenarnya Pak. Iya, Yang iya. poinnya tuh di situ minta didoain Poinnya, sama Konsumen. sama konsumen Konsumen, juga, ya. karyawan juga, karyawan juga bantu Iya. kami untuk menyelesaikan proyek-proyek ini. Iya. Satu lagi deh, yang miracle lagi apa lagi berikutnya? 7 loh ini. Tapi waktu kita memang terbatas ini. Iya. Satu lagi yang miracle lagi. Miracle-nya apa ya? Ya kayak Ya, paling sampai sekarang saya rasa Masih masih miracle. miracle. Kejadian miracle itu setiap ini tuh ada terus. ya miracle ya menurut saya ya Pak ya, di terpa Covid kemarin, terpa kalau Kuota subsidi ya? ada nggak ada kuota Pak, waktu Iya. pilpres itu nggak ada Iya, iya. kuota. Ya alhamdulillah kami masih Tidak Jalan, ya? relaksasi, nggak sampai relaksasi Nggak Pak. sampai Tidak sampai ngorek karyawan. tidak Ya. mulai karyawan, Dan alhamdulillah sampai sekarang kami masih bisa berjalan. masih Terus. survive lah. Apalagi kalau kondisi saat ini kan malah semakin menaik lagi kan. Amin Pak. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Nah ini sampai 7 lokasi ini mungkin ada suntikan modal dari mana? Kami, Ya, ya, ya. kami pasti supportnya tuh BTN karena kami rumah BTN ya? Iya, kan- BTN. karena rumah yang kami jual itu kan rumah subsidi. Ya. Kuota terbanyak itu kan di BTN. Oh, Itu pakai BTN mulai ya? mulai proyek keberapa itu? Mulai Kedua, ya. disuntik BTN. Kedua. Kedua. Kedua Sampai ya? sekarang. Sampai Sekarang ya? Oh. Karena BTN ini punya program untuk pembelian lahan Hah? dan untuk konstruksi. Jadi makanya kami di Iya. developer ini BTN itu memang top kok. Saya Belum dulu. Ini Pak. sampai
gini, udah pilih lahan mana nanti kita yang biayai. Iya. Jadi kita suruh milih nanti dibiayai. Dan kita ini ya termasuk kategori nasabah yang Pareto ya. Alhamdulillah seperti itu. Nasabah ya? Pareto. Pareto, Pak. Apa tuh maksudnya? Pareto tuh nggak besar ataupun kecil, tapi itu dia konsisten. Konsisten. Iya. Konsisten. Jadi Bukan ekstrim kiri, bukan ekstrim kanan ya. Terus menerus di sini. Mungkin ada yang Cak kenal tadi Pak, pelan-pelan tapi pasti Pak. Pelan-pelan ada tapi boom pasti. terus hilang, ada yang naik turun. Dan Iya, kita iya. alhamdulillah tuh so far sekarang tuh masih konsisten terus. Ya paling unit 100, 200 unit, 100, 200 Gitu ya? unit. Iya. Enggak ya. Tapi ini ya konsisten di rumah subsidi semua ya. Enggak Konsisten juga. Enggak juga ya? Ya kalau Kebanyakan brand maksudnya. bisnisnya itu Ya. cuman ada beberapa produk Berapa kita brand yang harga 300 juta itu ada. Oke. Dan kita juga ini yang tadi mau mengemas yang baru ini kurang lebih harganya yang 400 juta. Sampai 500. 400 itu tipe berapa tuh? 400 500. Sebenarnya belum launching ini Pak. Ini masih rahasia Masih rahasia. Rahasia. Hampir. Bisa dibocorkan ya? Belum bisa. Belum bisa ya? Hampir. Kalau tipenya mirip-mirip lah Pak. 40. Saya khawatir kalau dibocorkan malah rebutan nanti. Ya, kan Nanti target kami berbondong-bondong ke sini Pak. Iya. Kecak target kendel dari kami mana kalau Pak? plan mereng ya harus Gimana kalau Cak Gede yang jual aja? Iya. Cluenya Anggabaya Homes di Ngalian. Wih. Anggabaya Homes di Ngalian. Karena kalau Bancar kita brandnya Sudah subsidi subsidi. Pak. Subsidi. Oh gitu Bancar ya. Master, Bancar Residen itu mindsetnya Subsidi. Ya udah Nah, pasti subsidi, subsidi. ya. Makanya kalau yang Yang reguler, yang ini ya. premium kita Anggabaya Anggabaya Homes. Anggabaya Home. Dan clue yang keduanya Pak, tipenya mungkin 40 sampai 45-an dan kekinian Pak. Ya. Apa maksudnya kekinian itu apa? Kekinian itu sesuai dengan yang digemari saat ini Pak. Bentuk rumahnya. Bentuk rumahnya. Oh, Gitu. Jadi kita iya. mengikuti perkembangan zamannya ada. Sekarang itu kan yang teknologi gitu kan, expose pipo-pipo ketok bukan? Ya mirip-mirip Mirip-mirip Pak. Iya, kan? Kan kita masih rahasia Pak. Nggak boleh tulis. Biar nanti Yang sobat penasaran. itu penasaran semua. Hebat. Luar biasa Pak. Lah mau seorang didol di sektor Asia. Oh, itu dasar itu. Ya karena kadang mau launching kan kadang ada kita geser konsep geserkan kita punya I kita share see. ini nanti ternyata ada Iya, ini kan. Kalau masih pakai nama baca Kalau dikira subsidi. penasaran itu kan kunci sukses pemasaran Pak. Iya. Betul, Pak. Setuju. Ya. Jadi- Harapan kami nanti sobat Kendal ini berbondong-bondong Pak. Iya. Iya. Kapan sih? Iya. Anggap Tadi boleh dong diinformasikan lokasinya di mana? Tadi di Ngalian tadi. tinggal lihat Pak. Ngaliannya di mana tepatnya? Nanti cek di website kami aja Pak. Oh, di website. Sama Instagram Bancar. Websitenya apa? namanya? Bancar Bancar Group. Banjar Oke. Group. Nanti kita Banjargroup.co.id, tulis Pak. di deskripsi Ya, video. Ya, Sobat Kendel yang di daerah Ngalian, proyek Clio yang berapa nih? 8. Ke-8. Ke-8 itu sudah segera di launching ya, tapi memang masih rahasia biar kalian semakin penasaran. Ya, nanti ada kontak WA, Ya. web dan Ya, Instagram. istimewanya apa ini? Ya, istimewanya apa ini? Bancar Group atau apa tuh Homes? Anggabaya Home. Anggabaya Homes istimewanya apa? Ya Yang pasti Lokasi, Pak. supaya mereka semakin penasaran. lokasi Lokasi. dan pricingnya kita oke. Lokasi Price dan list. Pricingnya Oh, kita pricing. pricingnya oke. Satu lagi Pak. Lokasi dan pricing. Satu lagi Pak, yang membuat ini sangat menarik untuk teman-teman Sobat Kendel. Sobat Kendel. Row kita yang utama itu 13 meter Pak. Jalan utamanya. Jalan utamanya. Jalan utamanya dengan harga di bawah 500 juta Iya, Pak. iya. 13 meter ya. Iya. Gede banget. Jadi itu sudah sekelasnya perumahan-perumahan yang Gimana? Mau pesan satu? gitu lah. Iya, mesin Anu Pak, cicit. daftar NUP Pak. Teman-teman. Oh gitu ya. Dua dong. Satu Bang Empat. Jumala. Empat dong. Luar biasa, 13 meter ya. 13 meter Pak kita siap. 13 meter. Itu sepanjang Row utama. Row utamanya, iya. ya. Jadi Yang kita- yang umum itu kan paling 8 meter, 10 meter. Ya, Iya. itu yang umum Pak. Makanya kita gebrakan baru dengan konsep baru. Konsep baru ya ini. Dengan nama baru yang mudah-mudahan ini bisa laris. Nih. Amin. Amin Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Itu bisa dipecah jadi dua loh 13 meter itu. Enggak ya? Enggak.
Jadi nanti ada rawa taman saja tengahnya. Nanti ada 2 jalur yang kita siapkan. Luar biasa. Tinggal di situ nyaman, betah di rumah, untuk aktivitas di rumah juga enak. Fasilitasnya yang direncanakan apa? Monggo, fasilitasnya. Yang direncanakan? Ya, one gate system. One gate system. One gate system. Ya, karena kita nggak clustering. Ya, Ya, karena mungkin hanya 27 unit ya Pak ya. Jadi mungkin Oh iya, satu cluster Pak ya. Iya. atau hanya satu klaster sama. 27 balapan bro, agak ento itu bro. Jadi lebih private Pak. Jadi pulang ke rumah ini memang untuk istirahat dan untuk menikmati rumah. Satu RT itu ya. Ya. Luar biasa. Akhirnya bocor juga ya. Rayunya pinter. Rayunya kendel. Ya, dapat informasi. Iya, tapi ini juga sobat kendel dong. Tinggal yang di ngalian ya, luar biasa. Semarang Barat lah ya. Iya, iya. Semarang Barat juga lah. Iya. Ngalian kan Semarang Barat maksudnya. Pak Ganda, beliau itu kan miracle-nya banyak sekali, tapi saya meyakini tetap ada dong kesulitan-kesulitannya. Oh iya, pastilah. Ya, kesulitan, hambatan, atau bahkan sesuatu yang menyedihkan. Apa nih? Siapa yang menjawab nih? Ya. Namanya bisnis ya kan? Namanya bisnis kan pasti nggak lancar-lancar terus lah. Iya. Buat sobat kendel ini kalau mau yang pada mau bisnis properti, ya kita kasih contoh hal-hal yang berat ya dalam properti ya Pak ya. Tadi udah suka-sukanya ya Pak ya, miracle keajaiban-keajaibannya. Kalau kami sih bisnis properti itu kompleks Pak sebenarnya. Kompleks banget dari A sampai Z-nya itu kompleks. Okay. Yang pertama ya kita mau ulaan lah istilahnya ya. Ulaan itu kan sama alam ya Pak. Jadi kita nggak bisa ya next project kita cari yang 5.000 atau yang 1 hektar itu nggak bisa Pak. Karena gitu ya? alam itu kan Ya, dapatnya apa? dapatnya apa? Tahu-tahu adanya 2 hektar yang bagus yang akhirnya cash flow dan lain sebagainya kita harus dinamis ngikutin. Nah itu dia. Nah itu yang beda sama usaha-usaha yang lain karena kita harus dia dinamis, harus bisa apa ya mengadaptasi apa yang ada alam karena kan sama alam Pak nggak bisa kita. Pernah nggak terjadi cash flow kacau? Cash flow kacau sampai kacau balau sih nggak pernah Pak ya kalau kacau nggak mungkin kita bertahan lah 7 tahun. Iya. Itu gitu Pak. Terus yang kedua untuk yang kompleks yang kedua kita itu kan pasti berdampingan dengan lingkungan sekitar. Kita buka satu project kan ada lingkungan yang sudah jadi situ misalkan kampung gitu ya Pak. Nah itu dengan mereka dengan karakteristik yang berbeda-beda Pak. Ada yang mintanya A, mintanya B, mintanya C. Ya, jadi kami ini harus bisa masuk tahu karakteristiknya dan kita bisa nge-blend sama mereka biar kita bisa diterima karena bisnis ini nggak cuma 1-2 hari Pak tapi satu project bisa 1-2 tahun belum kalau udah selesai kita nggak boleh dong tinggal kesan jelek di situ jadi harus maintain hubungan apa namanya ya hubungan baik dengan lingkungan sekitar dan kalau perlu kita bikin bisnis yang nggak merusak lingkungan tapi buat lingkungan tetap jadi bagus itu yang kedua Pak yang itu sisi beratnya di situ Pak harus bisa nggak bisa semaunya sendiri gitu ya? Mau kita uangnya seberapa banyak tapi kalau yang dihadapi masa lingkungan di situ udah nggak bisa harus gitu ya? Mau nyelamin karakteristiknya mereka terus yang ketiga kompleksnya karena kita ratusan unit jadi kan kita ketemu sama banyak orang Pak karakteristik konsumen itu masing-masing Pak jadi ada yang manut aja sama kami, oke nggak ada masalah. Ada yang mintanya kanan, kiri, atas, bawah. Ada yang komplain terus, ada yang dikit-dikit yang salah developer, dikit-dikit bahkan sumuk aja salahnya developer gitu misalkan ya itu. Jadi apa itu karakternya beda-beda. Jadi ya kita harus menata hati semua harus sabar karena kita kan pelayanan Pak. Jadi masing-masing profesi, masing-masing karakter kayak gitu Pak. Jadi ya kalau saya breakdown lagi ya kompleks banget ya itu 3 itulah yang mungkin kita hadapi di bisnis properti. Jadi tadi nyari lahan nggak bisa nyeting kita sesuai. Yang kedua
lingkungan yang pasti berbeda-beda kan, kita nggak mungkin di situ terus Pak. Iya, betul. Nanti di kelurahan mana? Iya, beda lah ya. Ketiga ngadepi customer. Customer ya. Ya namanya customer, karena kalau kita bisnis kan nggak cuma 1-2 Pak, ini banyak sekali customer, jadi harus mereka itu gimana caranya tetap ada kepuasan di situ. Terus tambahan terakhir ya, semua bisnis pasti sama ya Pak, adanya kompetitor. Iya. Jangan kita di Boja awal mula ya, kita ya tadi yang miracle itu sebulan 100 unit ya, tapi kesini nggak mungkin bisa Pak. Dulu mungkin di Boja itu mungkin developer tuh 5 lah maksimal, sekarang bisa 25-30 developer Pak di Boja. Bayangkan, berarti kita balik lagi, kita nggak bisa kalau ngandalin miracle. Jadi kita mesti tadi Pak dinamis, dan terus tetap kita sinergi, kita bertiga. Jadi harus kita punya diferensiasi produknya, itu nggak boleh sama-sama aja kayak gitu. Akhirnya kita ya tadi Bu Ida bilang, Pak Koko juga, kita rumah subsidi yang ada konsepnya. Jadi konsepnya rumah subsidi tropical Pak, tropis. Jadi kita bentuk konsep rumahnya banyak jendelanya kayak gitu persis Pak, kayak gitu. Jadi pencahayaan juga oke, karena kan kita hidup di iklim tropis. Itu nggak kayak rumah subsidi yang lain yang cuman pintu sama jendela gitulah istilahnya. Kita ada konsepnya tropis, terus ada Jogja di Boja. Jadi kita karena Jogja itu kan memang destinasi yang digemari ya Pak. Nah kita konsep rumah itu Jogja, terus Bali Garden, terus yang di Kalibeji Tuntang itu Sakura Garden. Jadi kita Sakura itu apa? Jepang. Jadi nanti mungkin keren. namanya itu kita kasih taman. Jadi ada gitu. Jogja, Bali, Jepang. Mantap. Yang biasa. Walaupun kita rumah subsidi, Iya. memberikan sesuatu yang begitu beda. itu kan rumah-rumah mewah biasanya itu ya. Texas gitu kan. Ya itu bagi kami diferensiasinya di situ. Awalnya ya gimana, masuk mau bikin ini kan costnya terbatas ya Pak. Ya kita nuansanya aja sih Pak, main nuansanya. Iya. Nuansa. Tema lah ya. Kayak misalkan ini contoh kecil kayak Jogja di Boja itu Pak. Jadi waktu open house, marketing semua kita pakai belangkon, pakai gitu ya. itu. Terus kalau yang open house pada mau makan, makanannya lumpia, bakpia ya? Bakpia party kita di situ. Jadi suasananya kayak di Jogja. Serasa di Jogja gitu. Rumahnya paling ya ada kayak lampunya kayak yang di Jogja itu, terus gate-nya kita ambil tugu Jogja. Dapura kalau kita masuk Jogja itu loh Pak, yang kanan kiri gitu. Tapi kita perkecil di situ. Ya nuansanya itu. Luar biasa. Sekarang loh rumah subsidi terkonsep Pak. Iya itu. Biasanya pokoknya ngono lah, jadi ini gitu. Ini ada temanya. Iya, Tematik dan ini biasanya di Jakarta itu rumah mewah. Keren. Terus kita ya miracle yang kita masih survive waktu kita Covid kemarin. Yang pembeli kita kan buruh Pak. Yang pembeli apa? Buruh, rata-rata kan buruh Pak. Gitu ya. Buruh kan dirumahkan Pak. Nggak mungkin perusahaan garment gitu kan terlalu banyak kan. Covid ya, masa Covid ya. Akhirnya kan mereka dirumahkan. Nah, dirumahkan sama bank ini kan istilahnya reject. Nah, akhirnya reject ya. Iya, 80 merotol 85, 10 lah. Tapi itu semua mengalami itu. Iya. Tapi gimana kita untuk bisa bertahan? Kan nggak mungkin kalau kita pasrah kayak gitu. Akhirnya ya dari Pak Koko ya waktu itu kita bikin skema, jadi beli rumah gratis nyicil 1 tahun Pak. Jadi karena Covid mereka kan pasti untuk kebutuhan harian untuk keluarga, kebutuhan primer lah. Nah kita kasih promo itu 1 tahun free nyicil. Jadi profit nyicil kan Pak. Tapi tetap pakai uang muka kan? Tetap. Tapi nggak usah nyicil. Ya kan kekhawatirannya mereka kan di bulanannya Pak. Kadang di WFH, kadang gimana. Akhirnya dengan promo itu alhamdulillah ada serapan untuk kita mendapat. Itu inovasi ya. Ya itu strategi kami waktu kemarin parah-parahnya. Tapi sekarang udah mulai lagi udah. Ya alhamdulillah mulai merangkak ya, tapi tetap harus selalu berinovasi kalau enggak ke banyak kompetitor. Bahkan sampai cara pembayaran pun berinovasi ya. Iya.
ya itu sedikit ya nggak duka banget sih Pak, tapi ya kendala-kendala kalau kita di bisnis properti. Iya ya. Bro, di properti mana-mana yang saya dengar itu cash flow itu menjadi isu. Iya. Ini. Oh ini dah PTN ya. Isu tadi. Isu. Saya pikir cash flow itu ada PTN. Tadi isu ini. Ya. Tidak. Jadi isu ya. Bahkan beberapa properti itu bisa kolaps karena pengelolaan cash flow ya. Betul Pak. Yang tidak benar ya. Di video-video kita sebelumnya sudah terbahas juga. Bahkan anak saya juga mengalami ya toh. Karena cash flow-nya jatuh, kemudian tidak bisa melanjutkan proyek. Tapi sepertinya di sini tidak ada isu itu ya. Jadi apa sebetulnya isu terberat yang dijalani dari apa yang sudah diceritakan itu, Mas Danang? Ya kadang gini Pak, kadang tanpa disadari ya Pak, tanpa disadari itu kadang kami ini kalau orang bilang ya ketemu kami, kamu bertiga ginilah kalau mau create project ya, tapi lama-lama kamu bertiga, masalahnya di kamu bertiga itu. Sebenarnya yang paling berat untuk menjaga itu secara karena kan kadang seringnya one man show ya Pak bisnis. Kami ini bertiga yang susah-susah gampang Pak. Ya kadang kalau orang bilang ya kamu nanti lihat kalau udah sukses semua. Ya bertiga itu ya masalahnya. Tantangannya justru di situ. Ya kami akhirnya berikrar Pak. Ya kayak tadi waktu kami perkenalan ya. Harus sama, baju sama. Jadi menghindari adanya aku yang paling sangar. Aku yang paling sangar. Wingi-wingi gitu aku yang paling berjasa itu tidak boleh. Iya benar. Kita nggak boleh sampai berikrar gini Pak. Bikin usaha di luar Banjar, saya misalkan buat cucian mobil misalkan. Kita nanti dapat punishment, nggak boleh. Karena itu yang bakal bibit-bibit rusak. Kita bertiga, kompakan kita bertiga. Jadi nggak boleh buka bisnis di luar namanya kita, di luar grup Banjar Group. Kalau misalnya tadi bisnis mobil ya tetap Banjar yang punya. Banjar. Kadang ya tadi Pak, tambah ke sini egonya Pak, kita tantangannya di situ ya. Harus kendel menata ego. Jadi kendel itu kan yang kendel mulai dari kendel menata ego. Berani menghadapi dirinya sendiri. Menata ego. Poweran itu. Sombongan dikurangin, nggak boleh. Keluar ataupun ke kita ini bertiga tetap nggak boleh. Sama kita ingat dulu gimana. Sebentar. Selalu begitu ya. Tim itu kalau untuk menjaga ini kan mesti ada struktur toh Pak Ganda ya. Jadi saja nih direkturnya sopo, CEO-nya siapa, CFO-nya siapa, CTO-nya, COO-nya siapa, gimana nih? Saya ini true story tapi joke siapa ya? Ya. Karena tadi kita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Banjar. Bagi seluruh rakyat Banjar. Waktu di notaris, kami itu kan nggak paham. Ada komisaris, ada dirut, ada direktur. Kami itu cuma lihat-lihatan Pak. Lah terus lah nanti yang paling bagus siapa kan kita nggak tahu. Akhirnya Pak, kita minjem gelas di kantor notaris itu. Kita tulisi Pak, direktur utama, direktur, komisaris. Kita linting masuk, kopi Pak. Kita undian. Ya ngambil duluan siapa. Jadi ditentukan sama Allah Pak. Jadi bukan kita yang milih. Akhirnya waktu 5 tahun pertama saya direktur utama, Ibu Valda komisaris, Pak Koko direktur teknik yang megang. Direktur utama tuh lebih konsen ke penjualan. Ngurus KPR, administrasi manajemen lah. Kalau komisaris tuh lebih ke cash flow perusahaan. Cash flow perusahaan. Terus kalau di direktur 2 itu lebih ke teknik, pembangunan. Operation ya. Di 5 tahun kan kita pengen adil lagi Pak. Di 5 tahun kedua, setelah 5 tahun kita kopiok lagi Pak. Gitu ya. Kami kopiok di Tanah Suci Pak. Habis sai. Saya finish. Saya pakai koin Pak. Saya waktu itu masih di rootnya, saya yang ngajak untuk siapa yang di rootnya berikutnya. Ya udah pakai koin.
Bu Farida. Jadi yang Pak ini yang Koko, kedua ya berarti ya? Jadi posisi sekarang putaran kedua Pak. putaran kedua, Bu Farida direktur utama, saya direktur yang megang teknik. Ini penjualan dan manajemen. Pak Koko di komisaris di pegang keuangan. Oh, Mantap. Jadi kalau mau apa-apa saya minta. Saya hasilnya Pak. Iya. Minta uang, minta uang. Wah, sangat keren ya. Tapi memang ya, aku yakin ketiganya ini beliau diduduk di posisi mana saja mampu ya. Keren banget. Penampilannya juga dasar-dasarnya ya. Guyunes ketok ya. berbobot ya. Soalnya nera ketok demit. Nah, Bro, habis bro waktunya bro. Habis ya? Sebetulnya kita masih asik sekali ya di dalam mengulik-ulik perjalanan mereka ya. keren. Aku bilang masih muda-muda sekali nih. Iya. Paling muda Sama saya, dengan Pak. kita loh. Paling muda saya Pak, mengaku-ngaku tapi. Iya, sama dengan saya. Dia sama dengan kita loh. Muda. Paling muda dia. Iya. Tapi sebelum kita akhiri, Seperti biasa toh. mesti Iya, kasih seperti tips dong Ada kepada seperti tips untuk sobat kendal ya. Yang ada apa nih? Yang Oh iya. Oh iya. Kan nanti Menutup ya gongnya ya. keadilan bagi seluruh rakyat Banjar. Saya gongnya paling belakang. soalnya sih nyangka duit. Jadi buat sobat kendel, sebagai tips untuk sobat kendel supaya mau berjuang di dunia yang nyata ini, Iya. bukan yang nyata ini. Iya. Kita harus kendel Pak sebenarnya. Jadi kami bertiga ini pasti punya perbedaan dan masing-masing karakter. Iya. Kuncinya adalah menyatukan 3 karakter yang berbeda menjadi satu tujuan, satu visi dan satu misi. Setelah satu tujuan, satu visi dan misi, saya yakin ada keajaiban-keajaiban yang tadi kami temukan. Saya sebenarnya rangkuman dari cerita-cerita dari Farida daripada makanya kami menemukan miracle-miracle, keajaiban-keajaiban yang datang silih berganti yang mendampingi kami di keseharian kami. Karena kami menyatukan ketiga perbedaan supaya menjadi satu visi dan misi yang sama. Kami nyatukan. Yang kedua adalah jangan pernah menyerah. Sampailah ke titik terakhir, jangan berhenti tengah jalan. Karena kalau kita naik tangga Pak, ketika kita di tengah jalan capek dan kita selesai, kita nggak akan tahu puncaknya itu di mana. Iya. Kita akan selesai di situ. Iya. Kita akan mundur. Naik tangga sampai dengan titik teratasnya. Kalau patah Arab mengatakan manjada wajada. Oh, iya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil gitu kan. Kita pegang itu Pak kayak bertiga. Dan kami ucapkan terima kasih untuk semua orang, untuk semua yang sudah berhubungan dengan kami. Yeah. Yang tadi mungkin kami tidak bisa menyebutkan satu-satu karena Yeah, banyak yeah. sekali mereka keajaiban, investor-investor yang baik hati, yang tanpa pamrih ke kami sampai kami bisa seperti ini, bisa menjalankan perusahaan ini dengan baik dan bisa menggapai kami bilang kesuksesan ya Pak. Dan mudah-mudahan kami bisa menjaga ini sebagai amanah Amin, amin, dari Allah amin, Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kedepannya kita semakin lancar juga kedepannya dan mereka sangat berjasa untuk kami. Dan Yes. satu lagi Pak, kuncinya adalah yang membuat kami sukses adalah doa kedua orang tua. Setiap kami melakukan perjalanan bisnis yang kami lakoni, kami selalu izin dengan kedua orang tua kami. Kalau ibu kami masih ada semua, kami telepon, Pak Bu, kami mau beli lahan nih Pak Bu, tolong doanya supaya ini lancar tidak ada kendala. Kalau kedua orang tua masih ada ya bapak dengan ibu Pak. Kalau nggak ada, Kalau nggak ada ya Allah. sama Allah Pak berdoa gitu. Jadi itulah tips-tips untuk sobat kendel supaya tetap kendel Pak. Yes. Karena kalau kita dengan daya upaya kita sendiri Pak, Yeah. kita nggak mungkin bisa menggapai itu. Yeah. Karena semua kekuatan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya menjalankan saja. top. Gitu. Kalau yang lain-lain, manajemen yang bagus, kita lihat perkembangan teknologi yang ada, itu semua orang sudah ada ahlinya ahli. Nah, kalau tadi yang saya ceritakan adalah Ahlinya ahli, intinya inti. Intinya inti. Core of the core. Tuh, jadi kalau Itu adalah pandul. itu jadi
Sobat Kendel, jangan pernah menyerah sebelum sampai titik puncak yang kalian tuju. Jadi maju terus, pantang mundur. Semangat sinergis. Semangat sinergi dinamis. Itu Semangat, sinergi, dan dinamis. Kita boleh nggak Pak yel-yel kita Pak? Boleh. Kita Perlu aku diajari dari Ya. kita bersama-sama. yel-yel itu sebenarnya ya bikin kita Semangat ya. semangat dan Iya, iya, boleh. Nyekrok nggih. saya yang bilang dulu ya. Ya. Semangat, baca, sinergis, dinamis. Pakai itu baru latihan. Oh, itu latihan. Itu tadi baru latihan. Sing beneran kita bersama-sama. Oh ya. Oke. Semangat, saya bilang gitu terus bancar, sinergis, dinamis. Bancar, sinergis, dinamis. Ya, ya. Oke. Oke Pak, siap. Ya. Semangat, bancar, sinergis, dinamis. Itu tiap pagi Pak kita lakukan. Luar biasa. dan sang Kendel harus bisa, Pak. Ya. Oh, bisa. Insya Allah. Amin. Amin. Oke, Pak Kadang. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Derang, Bu Ya. Farida dan Kak Koko ya. Oke, Sobat Kendel, jangan lupa di like, share, dan komen video ini agar semakin bermanfaat untuk teman-teman di luar sana, dan subscribe Kak Kendel Podcast serta bunyikan loncengnya. Teng. Iwahiu dagingnya Kendel, see you Kak Kendel.